Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitoksi Kristina Pratama dengan tim terakhir 004 dari Universitas Erlangga Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul menerapkan adanya metode Six Sigma dalam menganalisis adanya persediaan bahan baku karung plastik untuk mengendalikan kualitas harga. Dan selanjutnya ada latar belakang. Jadi adanya perkembangan industri pada saat ini tuh cukup meningkat pesat. Jadi permintaan suatu barang yang semakin meningkat itu sehingga menyebabkan para pelanggan itu menjadi semakin kritis dan menentukan suatu pilihannya itu cukup susah. Dan selanjutnya ada identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang di atas itu, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi itu sebagai berikut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kayak ada terdapat jumlah produk yang cacat. Yang kedua itu belum diketahui faktor-faktor penyebabnya. Yang terakhir itu ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi produk-produk yang cacat. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari penelitian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu apa saja menjadi critical to quality-nya. Yang kedua itu mengapa nilai DPOM dan level sigma pada produk produksi karung plastik. Yang ketiga itu bagaimana analisis penyebab tingginya produk cacat pada produksi karung plastik. Dan yang keempat itu bagaimana usulan kayak perbaikan yang dapat dilakukan sebagai upaya mengurangi produk cacat. Itu ada tujuan penelitian. Jadi, adapun dari tujuan penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu mengidentifikasi critical to quality. Yang kedua itu menentukan nilai DPOM dan level Six Sigma dari proses produksi karung plastik. Yang ketiga itu mengetahui faktor penyebab terjadinya produk cacat pada proses produksi karung plastik. Dan yang keempat itu memberikan ulasan perbaikan untuk mengurangi produk cacat pada produksi karung plastik. Selanjutnya masuk di bagian bab 2, tinjauan pustaka dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada teori model Sigma. Jadi Sigma sendiri itu adalah suatu metode yang meningkatkan suatu proses bisnis yang bertujuan untuk suatu meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan yang efektif dan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang lebih baik lagi. Itu ada kualitas. Jadi pada bab ini dapat dijelaskan dengan adanya pengertian sebagai berikut. Itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada pengertian kualitas, yaitu kualitas adanya tingkat baik buruknya atau derajatnya sesuatu. Yang kedua itu mengenai adanya biaya kualitas dan nilai kualitas. Biaya kualitas itu alias cost of quality. Jadi itu suatu komponen yang harus dipersiapkan oleh perusahaan bahkan perhitungan yang tepat. Yang selanjutnya ada pengendalian kualitas. Jadi mengenai adanya pengendalian kualitas itu merupakan salah satu teknik yang perlu dilakukan melalui dari sebelum proses produksi dan pada saat produksi hingga proses produksi menghasilkan produk akhirnya yang dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu sebuah upaya penelitian untuk kayak mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan sebuah inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu itu kayak membantu penelitian dan memposisikan suatu penelitian serta menunjukkan orientalitas dan sebuah penelitian. Di sini ada tahap pengendalian kualitas dengan Six Sigma. Jadi berikut ini adanya tahap pengendalian kualitas itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu tahap define, yaitu sebuah tahap yang memiliki sebuah metode yang berkaitan dengan kualitas Sigma. Jadi yang kedua ini ada tahap measure. Jadi merupakan tahap yang memiliki metode yang meningkatkan kualitas Sigma juga. Yang ketiga ini ada tahap analisis, yaitu sebuah tahap yang merupakan suatu tahap untuk menemukan dan mengualitaskan penyebabnya. Yang keempat ini ada tahap improve, merupakan tahap yang memiliki sebuah upaya menghilangkan catatan dengan kegagalan proses. Yang memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Ini ada pendekatan penelitian. Jadi kayak pendekatan penelitian itu dibagi 2 macam, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Jadi di sini itu diminta untuk cara
memilih pendekatan penelitian, yaitu ketika kita tuh kayak melakukan sebuah penelitian yang disuruh atau kayak dibutuhkan yang namanya pendekatan penelitian guna itu kayak membantu sebuah penelitian dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Jadi di sini ada objek penelitian. Jadi objek penelitian itu suatu objek yang menjadi salah satu sebuah aspek penting bagi semua penelitian. Dan objek penelitian sendiri itu kayak dapat berupa atau karya dan bisa juga sebuah suatu peristiwa yang terjadi, bahkan bisa berupa hasil wawancara atau survei yang sudah kita terapkan. Sini ada sumber data itu kayak suatu objek penelitian di mana kayak data itu kayak sudah menempel. Jadi sumber data itu secara umum itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu kayak suatu data yang diambil secara langsung atau bisa dari kayak perantara. Sedangkan kalau data sekunder itu yang diambil oleh perantara juga bisa, atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut. Selanjutnya ada pengumpulan data. Jadi pada tahap ini tuh sebuah pengumpulan data atau sebuah pengumpulan informasi itu yang terkait dalam permasalahan ini, data itu juga dibagi menjadi dua. Kayak yang pertama itu ada data primer dan data sekunder. Kalau data primernya sendiri itu kayak merupakan suatu data yang didapatkan secara langsung terhadap objek pada penelitian. Sedangkan di data primer ini dibagi menjadi tiga juga, yaitu kayak aliran proses produksi yang penjelasannya itu terkait langkah-langkahnya. Yang kedua itu mencari penyebab terjadinya produk cacat. Dan yang terakhir ini ada data aktivitas kerja pada suatu pengamatan. Kalau data sekunder ini itu merupakan suatu data atau sebuah informasi yang ada dalam perusahaannya sendiri. Dia itu juga dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu data terkait dengan profil singkat perusahaan. Yang kedua itu data jumlah total produksi karung plastik. Dan yang terakhir itu data jumlah pada produksi yang cacat. Dan yang terakhir ada teknik analisis. Jadi apa itu teknik analisis? Jadi itu teknik analisis itu kayak sebuah teknik yang memiliki data, merupakan itu tata cara atau sebuah metode yang mengelola dan memproses menjadinya atau hasil atau informasi yang cukup dimengerti bagi semua orang. Presentasi dari proposal penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.